Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang ini bahagia sekali kami di studio Fanana Insan Baksya kedatangan seorang profesor yang luar biasa yang dulu pernah datang juga ke kami saat itu masih mungkin masih awal-awal tahun berapa lupa, tahun 2009 atau 2008 bersama banyak mahasiswa PLS Universitas Surabaya. Universitas Negeri Surabaya. Jadi sekarang beliau datang lagi ke sini dalam rangka untuk silaturahim. Tentunya saya kenalkan dulu. Namanya Profesor Gunarti Dwi Lestari. Yeah. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ya. Mas Lukman. Kira-kira melihat lu dulu sekolah dolan seperti itu, terus sekarang punya beberapa hal yang mungkin juga bisa dilihat oleh ibu sendiri, kemudian juga kita menjadi salah satu pendidikan yang menjadi contoh nasional. Apa kesan-kesan atau harapan yang bisa diberikan kepada kami atau nasihat-nasihat juga, Bu? Nah, seperti apa kata Bu? Ya, baik, Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ini juga satu anugerah, saya bisa diterima hadir di sini ya. Luar biasa. Dari sekian tahun yang lalu, ketika saya awal-awal membawa mahasiswa setiap tahun itu belajar ke sekolah dolan, namanya ya, masih sekolah dolan, itu sudah terlihat bahwa ini akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Karena memang konsep yang saya lihat dari awal dulu namanya sekolah dolan, sekarang FIB, Fanana Insan Baksya, itu sekarang perkembangannya sungguh sangat luar biasa. Terlihatnya mungkin kalau saya melihatnya dari sisi konsep, memang ini benar-benar yang PLS banget. Ya, tanda kutipnya cuma nggak 2, tapi 4. PLS banget, dimana konsepnya itu dari, oleh, dan untuk itu benar-benar dibangun tidak sekedar kata yang tidak ada makna, tidak sekedar kata yang tidak ada makna, tapi maknanya cukup dalam dan itu terimplementasi dalam keseharian. Yang saya lihatnya ketika dulu awal, benar-benar orang tua itu bisa gimana ada interaksi yang dalam ya dengan pengelola, dengan anaknya, dan komitmen itu dibangunnya luar biasa gitu ya. Komitmen tidak saja dari sisi pengelola tetapi dari sisi orang tua dan anak. Jadi 3 ini menjadi satu kata kunci yang kalau kita bicara Ki Hajar, kita bicara tripusat pendidikan. Kalau bicara teori yang lebih luas lagi, teori Bronfenbrenner, ekologi sosial, itu juga masuk, nggak sekedar bicara dalam tataran teori tapi terimplementasi gitu loh Mas Lukman. Nah, setiap tahun ternyata perkembangannya luar biasa. Tidak saja dari sisi orang tua dan anak, tetapi Mas Lukman ini bisa memberdayakan sekaligus tutor, narasumber yang kita bilang suka narasumber ya, tapi kita lebih kental kalau orang PLS itu bicaranya pasti tutor. Tutornya juga tutor berdaya, tidak sekedar tutor yang selesai ngajar selesai, tetapi dia bisa memberdayakan dirinya sendiri. Ini yang terlihat faktanya sekarang setelah menjadi FIB ini makin besar dan semua keterampilan itu jagonya, dia bisa semuanya itu biasanya ya. Jadi saya sangat terkagum-kagum, sebentar lagi keramik gitu ya. Sebentar lagi keterampilan apa saja yang itu membuat seseorang atau siapapun dalam komunitas yang ada di FIB ini menjadi berdaya. Nah, ini yang dinamakan konsepnya dari, oleh, dan untuk itu jalan gitu Mas Lukman. Itu yang saya potret ya sampai hari ini, yang saya potret kental banget itu konsep ini yang dari, oleh, dan untuk itu benar-benar maknanya nggak sekedar kata saja, tetapi benar-benar dilakukan gitu loh, dilakukan doing. Jadi kalau orang tuanya nggak komitmen dengan apa yang sudah diatur oleh lembaga, ya out. Jarang-jarang loh ada satuan lembaga, apalagi PLS yang berani seperti ini, karena ada ketakutan yang kadang-kadang daripada nggak dapat murid gitu. Tapi komitmen ini yang dijaga oleh Mas Lukman. Dan satu lagi barangkali dari sisi, kalau kita bicara sisi ekonomi, bicaranya ini Mas Lukman bekerjanya dengan hati gitu loh ya. Teman-teman semuanya bekerja dengan hati, artinya keikhlasan itu yang kemudian gayung bersambut ya. Dan kemudian kalau melihat prestasinya anak-anak
yang tadi baru kita ngobrol ya, oh ternyata dia bisa diterima ya di perguruan tinggi. Bukan sekedar diterima, tapi menjadi seseorang yang berprestasi. Ini yang menjadi catatan penting. Artinya, secara konsep PLS kita nggak lagi PLS itu sebagai substitusi, sebagai penambah, tetapi ini sudah jadi pilihan. Bu. Ya, kalau sudah jadi pilihan itu kita nggak lagi pelengkap loh. Kita sebagai substitusi, sebagai pengganti bahwa saya masuk di FIB ini pilihanku. Dan ini akan jadi pilihan yang tepat. Kayaknya kalau bicaranya masa pandemi kayak gini Mas Lukman ya, menjadi sangat euforianya menjadi sangat dibutuhkan di masa sekarang. Gitu sih saya kira. Ya saya ingat dengan perkataan dulu Direktur Kestaraan ya Pak Haris waktu itu tahun 2018, mungkin Ibu juga hadir, ada 3M dulu, mengejar, mendampingi, meninggalkan. Jadi itu saya ingat banget, sehingga saat kita mengejar bagaimana kita punya konsep untuk bisa bermanfaat, sudah mendampingi orang tua dengan baik, dengan mengenalkan konsep pendidikan informal dan non formal. Kemudian sekarang kita itu di posisi berbagi, karena kita sudah meninggalkan, ya sudah menjadi pilihan tadi itu, jadi kita berbagi dan ada 10 lembaga yang saat ini kita juga bantu untuk berkembang di Bali, Jawa dan Sumatera. Yaitu dari salah satu kekuatan semangat kita untuk berbagi dan bermakna untuk pendidikan nasional. Mungkin kaitannya dengan pendidikan PLS Bu, karena teman-teman kan banyak juga di jurusan PLS yang kadang jurusan PLS ya, apa itu menjadi apa? Nah, ini saya juga menjawab sebenarnya. Sehingga saya kuliah PLS itu. Dan di situ ternyata banyak ilmu yang saya dapatkan secara teori yang sudah saya praktekkan, dan itu memang butuh suatu teori yang melengkapi dari apa yang saya praktekkan, sehingga ada sinergi, ada titik yang mungkin makin menyemangati saya untuk bagaimana berbuat bermanfaat di masyarakat, khususnya dalam pendidikan masyarakat. Mungkin kaitannya dengan ini Bu, kaitannya dengan PLS ini ya. Ini gimana? Bukan FIB, tapi PLS-nya. Betul. Mungkin Bu punya program apa? Karena ini kan buka Kaprodi S2. Ya, ini akan jadi tempat praktek baik bagi mahasiswa. Tidak saja di S1 tetapi bahkan di S2 gitu ya Mas Lukman. Kalau mahasiswa kita sudah kerjasamakan dengan FIB ini, kerjasamanya itu patut kita realisasikan, tidak sekedar di atas kertas, tetapi kita sudah memulai bahkan dari mahasiswa S1, sekarang mahasiswa S2. Dan kalau ini betul-betul ditulis ya secara akademik, ini bisa menghasilkan banyak judul tesis di sini. Itu Mas Lukman. Banyak judul tesis. Iya. Dari mulai bagaimana kewirausahaan dibangun di sini, bagaimana pemberdayaan tutornya, bagaimana belum asesmen. Iya, keterlibatan orang tuanya, bagaimana asesmennya, bagaimana kurikulum Merdeka Belajar dan Merdeka Belajar dan personalnya. Iya, bagaimana pengelolaannya. PLS banget kan? Kalau lembaganya itu PLS banget, lulusan PLS-nya dituntut untuk mempunyai kompetensi di bidang manajerial. Artinya kan bagaimana mengelola kan. Nah disinilah FIB kemudian bisa memberikan pengalaman itu kepada lulusan PLS, karena bagaimanapun beliau meskipun nggak S1 PLS, tapi lebih PLS daripada yang lulusan S1 PLS gitu ya. Artinya ini jadi praktek baik, mahasiswa akan kita minta juga kita sudah kerjasama. Kemudian anak PPR di sini, dari PPR di sini harapannya Mas Lukman ya, dia bisa nih bikin lembaga-lembaga baru. Jangan bilang ini cuma lulusan PLS ya, tetapi lulusan PLS yang luar biasa ya. Mas Lukman dapat ilmu banyak secara teori, kemudian menggabungkan antara praktek dan teori ketika kemudian sekolah di S2 PLS nih. Sebentar lagi tesis. Iya teman-teman, jadi seperti itu. Jadi kita kebetulan di sini adalah tim FIB, adalah seorang banyak pembelajar yang luar biasa. Saya besar juga karena tim yang luar biasa. Saya punya tim yang ideation, yang learner, kemudian yang memang includer. Includer itu adalah seorang tim yang benar-benar ingin mengupayakan lembaga ini makin besar dan makin besar. Dan di situ ada developer juga, orang yang suka berbagi dengan ilmunya, baik itu fisika, matematika dan sebagainya. Dan sekarang ini kita lagi buat
namanya Home Santren. Bagaimana mendekatkan pesantren ke rumah. Dan ini ada salah satu program dari penguatan majelis taklim. Nah, ini konsep baru lagi. Karena TKBM itu ada banyak program tuh. Ini jadi judul satu judul tesis lagi. Majelis taklim itu juga sekedar TPG saja atau serombongan untuk orang ngaji dan mungkin hafalan Quran dan sebagainya. Tapi menjadi satu program yang menarik kalau misalkan itu dibuat oleh keluarga-keluarga pembelajar dengan mendekatkan anak-anaknya ke religius, kemudian dikasih ilmu pesantren dan ada homeschooling yang masuk di situ dari pembuatan kurikulum personal bagi anak tersebut. Dan moga-moga ini menjadi salah satu tema berikutnya mungkin bisa kita launching segera dan mohon dukungannya. Mungkin nanti kalau UNESA mensupport juga alhamdulillah ya. Jadi supporting by S2 UNESA. Mungkin itu Bu, ada kata-kata yang mungkin disampaikan sebagai penutup siang hari ini untuk sesi ini, Bu, monggo silakan. Saya pendek saja. Bersama pasti bisa. Bersama pasti bisa. Bersama pasti bisa. Bersama pasti bisa. Akan mendapatkan 4E. Enjoy, easy, excellent, earn. Untuk karya yang bermanfaat. Terima kasih Bu Gun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.